Bahkan Yesus menegaskan di Yohanes 8 ayat 23-24. Yesus menegaskan itu. Perkataannya keras. Dia mengatakan, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia berkata, kamu dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Itu udah perkataan keras. Dia membuktikan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, masya Allah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhilodin dengan pendeta Ferdi. Lucu ya, kalau sudah beliau yang tampil dalam perdebatan itu bawaannya kita yang nonton tuh mau tertawa gitu. Tapi bagi yang paham, kalau yang tidak paham ya apa ini gitu ya. Karena kebanyakan orang-orang yang tahu debat lintas agama itu adalah orang-orang yang menjiwai tentang agamanya. Kalau tidak ya tidak akan paham itu, malah cenderung menghindarinya. Baik, kamu muslimin, demikian videonya. Kami menafsirkan Bible kalian tidak ada. Kami sangat dilarang untuk menafsirkan kitab suci kalian. Kami hanya siap membaca, kalian yang menjelaskan. Makanya terkadang kalau kalian menjelaskan itu mulai dari mai laki sampai orang pung laki. Tidak pernah jelaskan. Halo. Ya, halo. Solagogo, Kristennya harus ya? Ya, kenapa? Kristen apa Islam? Saya Kristen. Oh, silakan open cam bang, sebelum saya puji. Oh, open cam, oke. Boleh? Saya undang. Bentar Silakan. Ya. Pasti lama kalau suruh. Ini ganteng. Siap. Begini mantap. Ya siap. Siap Pak. Silakan. Dari Kristen mana kalau boleh tahu? Gak usah tanya itu. Nanti ku tanya kau dari Islam mana, kau nggak bisa jawab. Yang jelas saya Kristen. Oh iya, Kau kan sehat selalu Pak. Ya, sehat selalu. Semoga dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, tetap dalam kasih karunia Tuhan, dibimbing oleh Roh Kudus, semua keluarga, anak, istri, mertua, ya. Amin. Berarti kau udah mengimani Roh Kudus ini. Kenapa? Iya, saya mengimani Roh Kudus. Oh, baru di tahu. Islam ada Roh Kudus. Iya. Kan Roh Kudus itu dari Islam yang diambil oleh Kristen. Di mana? Di Al-Quranmu ada Roh Kudus. Boleh saya tunjukkan? Silakan. Oke, saya tunjukkan ya. Nanti kalau saya buka, kamu tahu bisa baca tidak original teks kamu? Silakan ditunjukkan dulu. Ada nggak Roh Kudus di Al-Quranmu? Oke. Nanti saya buka original teks baru apa? Nanti dulu ngomongnya nanti. Katanya dulu. Iya. Ini ada di dalam Quran surah An-Nahl ayat 102. Ini Rohul Kudus. Rohul Kudus. Roh Kudus itu diambil siapa? Roh Kudus kan? Nah sekarang kalau kita buka di Bible, sabar. Rohul Kudus itu apa? Rohul Kudus itu kan Roh Kudus kan? Nama lain daripada Jibril kan? Bukan ya, Roh. Kalau begitu kita buktikan boleh? Kita buktikan, bisa nggak? Sekarang tunjukkan. Iya saya tunjukkan. Roh Kudus di Al-Quranmu mana? Iya ini saya tunjukkan. Sabar, saya buka. Mana? Sabar, maka mulai panik ini. Mana?
Sabar, kan kita ini kan berdasarkan Bibel kan, Iya. gitu. Mana Roh Kudus di Al-Quranmu mana? Mana? Iya sabar, kan tadi saya buka. Bapa Ini dan Roh Kudus pertanyaan bicara begini Pak. Jika orang minta menjelaskan tentang minyak kelapa, jangan Anda jelaskan minyak tanah. baik, Perhatikan baik-baik. Walaupun sama-sama minyak, tapi ada minyak kelapa, ada minyak tanah. baik, Prosesnya berbeda. Minyak kelapa prosesnya berbeda, minyak tanah prosesnya berbeda. baik. Perhatikan baik-baik. Apakah anak Allah ini adalah Allah Bapa itu sendiri? Bukan. Bukan. Berarti ada Bapa, ada anak Allah, Iya, yaitu Yesus. iya, Berarti ada Bapa, ada anak Allah, yaitu Yesus. mm, Yang mana Tuhan langit dan bumi? baik. Allah Bapa, namanya Yesus. Allah Bapa. Namanya Yesus. Oke, berarti Yesus Tuhan juga. Yesus yang anak Allah manusia. Anak Allah manusia. Heh. Iya, Sabar. kan ada sabar, ayatnya, sabar. ada dalilnya mengatakan. Sabar. Biar lebih tambah fresh, sabar. Tadi udah bagus, Pastor. Sabar. Baik, baik. Sabar. Ada Allah Bapa, ada anak Allah, yaitu Yesus. Iya, Ada berapa ini? dua. Yang mana Tuhan? Allah Bapa, Allah Bapa. Yesus? anak Allah itu. Tuhan atau bukan? Kalau bicara anak Allah bukan. Yang Bukan datang ke Tuhan. dunia. Berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, makanya saya bilang kan Yesus bicara nama. Iya, berarti Yesus bukan Tuhan. Iya, kalau di dunia bukan, Pak. Bukan Tuhan. Oh, Manusia. pas. Berarti Yesus di dunia bukan Tuhan. Bukan. Alkitab mencatat itu. Nanti di mana dia Tuhan? Karena pada dasarnya dia itu adalah Allah yang datang ke dunia sebagai manusia. Coba Anda jelaskan, coba Anda jelaskan. Jadi pada dasarnya kan Yesus bicara nama. Pada dasarnya Allah dia itu adalah Allah. Datang ke dunia sebagai manusia digelari sebagai anak Allah. Makanya saya bilang tadi Bapa, Anak dan Roh Kudus itu bicara gelar. Nah, waktu pastor tanya kan anak Allah dan Bapa mana yang Allah? Ya, yang Allah adalah Bapa. Tetapi itu mereka punya nama, Pak. Siapa namanya? Yesus. Makanya iman Kristen mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juru Selamat ini artinya yang datang sebagai manusia itu. Itu, makanya kita percaya dua-duanya. Gitu, Pastor. Apakah dua-duanya itu Tuhan atau cuma satu? Baik, nah itu yang saya bilang gelar kan. Waktu datang ke dunia sebagai manusia. Nah, firman inilah yang di Yohanes 1 menjelaskan itu. Firman itu kan adalah Allah. Nah, firman itu bicara tentang pribadinya Allah. Jadi Allah itu mempunyai dua hakikat, sebagai roh dan sebagai pribadi. Makanya Bapa itu tidak bisa terlihat. Karena pada dasarnya Allah itu roh. Itu. Terus jelaskan terus. Baik. Kayaknya harus jelaskan ke Allah Terus dulu. pokoknya Ya. Anda berbicara terus. Biar cuma jangan saya yang pusing, netizen juga dibawa pusing. Terus Makanya saya kasih yang sederhana. Kan saya bilang kalau Yesus bicara coba injili saya yang sederhana saya coba. Baik. Jadi kalau bicara Yesus, Pastor, itu bicara tentang nama. Nah, Bapa, Anak dan Roh Kudus ini punya nama. Namanya Yesus. Nah, Bapa, Anak dan Roh Kudus bicara gelar. Waktu Allah datang ke dunia sebagai manusia, dia digelari sebagai anak Allah. Nah, makanya kenapa Bapa itu tidak terlihat? Karena pada dasarnya kan dia roh. Sebagai roh dan sebagai pribadi. Nah, anak-anak inilah yang dikatakan wujud gambar Allah itu. Namanya Yesus juga. Nah, saya kasih gini, ada datanya. Coba Anda baca Yohanes 3 ayat 16. Baik, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes Paham Anda 3 ini lainnya. ayat 16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Betul. Ya. Untuk memperoleh hidup yang kekal kita percaya kepada anaknya itu sebagai Tuhan apa utusan Tuhan? Menekan anaknya yang tunggal.
Nah, anak ini berbicara Dos Islam Kristen. Ah iya, silakan Dos. Oke, Dos sudah ada Bibel di situ, Dos. Mohon maaf tadi diturunkan model. Sudah ada Bibel? Sudah. Oke, sudah siap. Terima kasih. Mohon maaf ya, sehat selalu Dos ya. Salam buat semua keluarga situ, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan tetap dalam lindungan Tuhan, diberikan kasih karunia Tuhan, dan dibimbing oleh Roh Kudus. Amin. Ya. Coba. Menurut Pak Pendeta Ferdi ini, Dos, bahwa ketika Yesus di dunia itu bukan Tuhan, nanti dia mati, dia bangkit baru jadi Tuhan. Bagaimana tanggapan Anda sebagai Kristen? Coba. Iya, Biar kita tukar pikiran sini. Sepakat loh, sepakat. Oh, satu aliran berarti ya? Iya. Aliran sama. Beda dengan Pak Loding. Tidak. Coba kamu baca, Dos, kamu baca Lukas 2 nomor 11. Sebentar. Lukas 2 nomor 11. Ya, begitu. Lukas. Iya, Lukas ya. Sorry. Sebentar. Ya, selamat malam Pak Dehe. Selamat. Ini jemaat ini tolong luruskan ini Pak Dehe. Kalau tidak saya syahadatkan mereka semua nih. Oke, Loding saya baca ya. Selamat Siap. malam Pak Pendeta dan teman-teman semua. Shalom. Salam. Salam. Ya, ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, itu dia lahir sudah Tuhan. Mana yang betul? Dia mati dulu bangkit baru jadi Tuhan, apa dia lahir sudah Tuhan? Baik. Ini siapa yang mau jawab dulu nih? Ini si Dos ini. Saya kasih pusing Dos dulu. Soalnya ini kawan baru, saya baru kenal dia nih. Saya kasih pusing dia biar kita tambah akrab kan? Iya. Iya, siap. Dia lahir sebagai Ya, Tuhan. mana? Ya. Nah, tadi kau bilang dia mati dulu, bangkit baru jadi Tuhan. Sekarang kau baca ayat, kau bilang dia lahir sebagai Tuhan. Nah. Iya. Jadi gini. Loding bisa apa itu Tuhan? Bisa paham tidak? Tuhan itu seperti apa? Tuhan itu bukan menurut saya, Tuhan itu menurut Yesus, bukan menurut saya. Tidak boleh kata Tuhan itu menurut Maksudnya saya. biar kita komunikasi ini biar lancar. Loding juga harus Ya. paham apa itu Tuhan gitu loh. Iya, Biar saya Tuhan bicarakan itu saya nyambung. dengar. Tuhan itu menurut Tuhan itu, kalau kamu tanya bagaimana pendapat Loding tentang Tuhan, saya mengikuti pendapat Yesus. Coba kamu baca Matius 11:25. Bagaimana pendapat Yesus tentang Tuhan? Kita sabar dulu. Nanti saya baca. Tapi maksudnya coba menurut Loding pengertian Tuhan itu apa gitu loh. Ya, pengertian Tuhan itu saya mengikuti perkataan Yesus di Matius 11:25. Masa kamu tolak? Ya, saya tidak tolak, benar. Makanya saya ingin tahu dulu gitu loh. Biar saya lompat. Iya, kalau kamu mau tahu pendapat saya tentang Tuhan, saya mengikuti perkataan Yesus. Iya. Ada di Matius 11:25. Coba kamu baca Matius 11:25. Pak Dehe, masuk Pak Dehe, silakan Injili sebelum saya syahadatkan mereka nih. Masuk Pak Dehe. Silakan sama Pak Pendeta sama Om Dos. Om Dos ini bye-bye semua ini Pak Dehe. Silakan. Saya mute dulu. Untung Pak Dehe datang, kalau tidak picak kepala saya Pak Dehe. Iya Pak Pastor, saya sependapat dengan Yesus bahwa Yesus itu bukan Tuhan sesuai yang tertulis di dalam Alkitab. Bagaimanapun orang Kristen itu mengatakan Yesus adalah Allah, mereka sudah keliru. Karena Yesus adalah utusan Allah, tidak pernah jadi Allah. Nggak mungkin Allah mengutus Allah. Ya, sama dengan Pak Pastor, saya berpendapat bahwa Matius 11:25 itu pada waktu itu berkata Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil." Siapa orang kecil? Kitalah orang-orang kecil.
telah disembunyikan Bapa kepada orang-orang bergelar S1, S2, S campur. Sudah disembunyikan. Yesus sendiri mengatakan itu. Saya sebagai Kristen, pedoman hidup saya adalah Alkitab. Sama seperti orang Islam, pedoman hidup mereka adalah Al-Quran. Jadi kebanyakan kami oten-oten ini di gereja, bukan saya jelekin. Satu yang dikatakan Yesus, satu yang mereka khotbahkan. Itu adalah suatu kekeliruan. Puji Tuhan, saya sakit setahun setengah. Dulu saya menuhankan Yesus tahun 2025. Tetapi saya sakit setahun, saya baca-baca Alkitab. Akhirnya saya mengerti bahwa Yesus Loading, bisa ini intercept, loading. hanya utusan Allah. Mau Oke, bahasa siap. Ibrani, bahasa Saya bisa intercept ya, bahasa Jawa, Yesus selalu Siap. utusan Allah. Bang D, Badeng, Waru. Oke, sabar. Dos, begini dos. Ya, ya. Pak Dehe ini adalah Kristen Alkitabiah. Jadi kalau berbicara sama dia harus melalui Alkitab, tidak boleh menafsirkan sendiri. Iya, Karena iya. di dalam Saya 1 tanyakan Petrus dulu. 2, Saya mau dengar, tanyakan. dengar dos. Oh, kata- Iya, dengar dulu dos. Di dalam 1 Petrus 2 nomor 10 itu nubuatan-nubuatan di dalam kitab suci tidak boleh menafsirkan melalui pemahaman sendiri ya. Jadi kalau sama beliau ini, beliau orangnya ini suka mendengar tetapi yang penting berdata. Ya, Ya. silakan. Kalau Om Dos atau Pak Pendeta Ferdi mau tanggapi silakan. Saya berikan kalian berdua kesempatan borong Pak Dehe nih. Soalnya lama baru dia datang ke tempat saya kan. Silakan. Lanjut. Baik. Silakan. Saya duluan ya. Mungkin Om Dos atau Pak Pendeta Ferdi silakan siapa duluan. Silakan. Baik. Kita bahas yang mana dulu ini? Dari Pastor Loading buka yang tadi Lukas Tidak, 2. langsung ke Pak Dehe saja. Langsung ke Pak Dehe saya. Saya sudah pusing. Oh, yang Pasar rambut mengatakan tulang. Yesus itu utusan. Oke. Nah, saya karena kan tadi Pastor Loading bilang kan Pak D ini Alkitabiah. Baik. Nah, saya senang nih. Nah, kita akan buktikan bahwa Yesus bukan cuma utusan, tetapi dia juga itu pada dasarnya itu adalah Allah. Gitu kan? Nah, kenapa kita harus akui dua-duanya? Karena ada konsekuensinya. Kalau kita tidak mengakui dia sebagai manusia, di 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3 mengatakan apa? Kita adalah roh antikristus atau penyesat. Nah, tapi kalau cuma sampai di situ kepercayaan kita, itulah setengah kebenaran. Kalau cuma mengaku Yesus sebagai manusia ya, dia dalam keadaan sebagai manusia, dia katakan utusan, nabi, guru, bahkan hamba Tuhan. Itu cuma setengah kebenaran. Kenapa saya katakan setengah kebenaran? Karena ada ayat-ayat lain yang mendukung, baik dalam perkataan Yesus maupun ayat-ayat pendukung yang lain. Saya buktikan ya. Dari perkataan Yesus, dia sendiri mengatakan dia maha kuasa. Itu di mana? Wahyu 1 ayat 8. Dan dia juga mengatakan, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Itu di mana ayatnya? Di Yohanes 8 ayat 23 dan 24. Dibilang kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia itu siapa yang dimaksud oleh Yesus? Dia itu ada di penjelasan di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 dan di Yohanes 14 ayat dari 6 sampai 8 atau 9 untuk menjelaskan bahwa dia itu siapa. Dia itu adalah Bapa. Nah, yang tadi Pak D angkat mengenai Yohanes 17 ayat 3, itu betul, saya setuju. Dia mengatakan begini kan, inilah hidup yang kekal, supaya mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, sebenarnya itu merujuk kepada apa? Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena, kenapa saya katakan begitu? Saya bisa buktikan. Di ayat 6, ayat 11 dan 12, kan Yesus mengatakan begini kan, supaya kita memperoleh hidup yang kekal, kita harus mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, Allah, dia nggak berhenti sampai di situ, Pastor. Dia memperkenalkan juga nama Allah yang benar itu. Nah, itu yang saya bilang tadi, ayatnya ada di ayat 6, ayat 11, dan 12. Nah, nama Allah yang benar itu siapa? Itu Yesus perkenalkan di situ. Makanya kenapa dikatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Makanya saya katakan, Yesus bicara nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bicara gelar-gelar Allah. Makanya dia datang ke dunia, dia menggelari dirinya sendiri sebagai anak Allah. Nah, sampai situ dulu. Satu ayat lagi, saya buktikan bahwa Allah datang sebagai manusia. Kan Yesus dikatakan Mesias.
Nah, kalau kita buka di Roma 9 ayat 5, di situ ada ayat mengatakan bahwa Mesias yang datang dalam keadaan sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ya, itu aja dulu. Makasih Pak De. Makasih Pastor. Silakan Pak De. Nanti Iya. Bang Dos kalau mau masuk ya. Ya, silakan dulu. Bantah dulu dua-duanya biar berkelanjutan. Oh, siap. Bang Dos mungkin mau tambahkan sedikit, silakan biar nanti Pak De sekalian dua-dua. Tidak, saya sudah terwakili oleh Bapak Freddy. Kayaknya Pak Dewi Waruwo sudah kutuk itu. Ya, betul. Iya, haleluya, haleluya. Tapi saya katakan kepada dua bapak-bapak yang di atas bahwa kita bicara data di dalam Yohanes 1 ayat 4:12 dikatakan di sana tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Baik itu kata Yesus juga mengatakan bahwa Allah itu adalah roh. Jikalau Yesus berbohong mengatakan bahwa Allah itu adalah manusia, konyol sekali kita orang Kristen ini. Kenapa saya konyol? Yesus sendiri kita bantah, apalagi manusia. Ya, apalagi manusia. Tuhan kalian sendiri kalian bantah perkataannya. Apakah sekonyol-konyolnya Allah yang menciptakan langit dan bumi masuk ke dalam manusia? Kawan-kawan, tobat kalian. Ya. Tidak mungkin sudah dijadikan langit dan bumi beberapa ribu tahun lalu baru lahir Yesus. Baru lahir Allah. Lalu yang menciptakan langit dan bumi siapa? Dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada satupun nama Yesus disebutkan di sana. Yohanes 1 ayat 4:12 katanya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Dan Yesus juga mengatakan Allah itu roh. Lalu bagaimana Yesus itu bisa jadi Allah? Nah, saya bingung ini pemahamannya dari mana itu. Karena memang semua pendeta mengatakan Allah itu Yesus. Nah, ini perkataan Yesus langsung ini. Yohanes 4 ayat 24. Kata Yesus, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Yesus manusia. Tidak pernah jadi Allah Yesus. Jangan kita adu-adu ini. Kita bicara data, kita bicara. Makanya ada tadi begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Lalu kenapa itu kalau Yesus Allah, kenapa Allah mengatakan begitu besar kasih Allah? Seakan-akan Allah menipu dirinya sendiri kalau kita ikuti narasi bapak-bapak ini. Jadi saya ingatkan bapak-bapak, walaupun Anda sudah bergelar sarjana, S2, S3, S campur, bertobatlah. Ya. Karena kata Yesus, nih, ini saya hanya percaya kepada Yesus, kepada yang lain saya tidak percaya. Kata Yesus, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Haleluya, haleluya.
Mana ada Yesus pernah memerintahkan dia adalah Allah? Silakan dibantah. Bantah Alkitabmu sendiri. Baik. Ya, silakan dibantah. Teman-teman kencangkan tap-tap layar sambil share-share sambil love orange ya. Semangat. Silakan dibantah perkataan Yesus. Terima kasih. Yang tadi Pak De bilang, saya nggak pernah katakan itu salah ya, mengenai kemanusiaan Yesus ya, yang dia datang. Cuma yang agak menggelikan begini, berarti apakah Pak De mungkin ya nggak baca semua atau terlewatkan atau bagaimana? Karena ada ayat-ayat lain yang mendukung dia tuh sebagai Allah, Yesus itu ya. Nah, terus kalau mengatakan Allah itu tidak terlihat, itu betul. Makanya kenapa Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu, kalau kau telah melihat aku, telah melihat Bapa. Karena tidak terlihat. Nah, di Ibrani 1, di ayat 3 mengatakan begini, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Makanya Allah yang tidak terlihat itu, wujudnya di mana? Di Yesus. Karena ada, saya lupa ayat ini, dia mengatakan keutamaan Kristus. Seluruh tentang kepenuhan Allah di situ. Nah, tetapi ketika dia datang ke dunia bukan berarti dia Tuhan. Dia dijelaskan sebagai manusia, dalam keadaan sebagai manusia. Nah, kenapa dikatakan dalam keadaan sebagai manusia? Artinya, pada dasarnya dia itu bukan manusia. Dia itu adalah Allah yang datang sebagai manusia. Makanya di Yohanes 1 ayat 10, ia telah datang ke dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Jadi yang datang ke dalam dunia, yang menjadikan dunia. Nah, masalahnya, kok dia harus lahir di perut Maria? Iya, karena dia datang dalam keadaan sebagai manusia. Makanya Kristen mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya dua-duanya, Pak De. Nah, kalau Pak De kan cuma percaya setengah, yaitu mengakui Yesus sebagai manusia. Nah, kita mengakui dua-dua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kalau kita mengabaikan salah satunya, ada konsekuensi. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita mengabaikan dia pernah datang sebagai manusia, kita dikatakan roh antikristus dan penyesat. Nah, kalau kita mengabaikan dia sebagai Tuhan, dan kamu akan mati dalam dosamu. Jadi itu perkataan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang yang Maha Kuasa. Dia bilang yang ada. Nah, kalau dia cuma manusia, sedangkan Yesus hidup di dunia 33 tahun. Nah, kalau dia bilang yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, gak masuk akal dia dengan umur 33 tahun, sampai dia mengatakan, sebelum ada Abraham, dia sudah ada. Nah, itulah yang untuk membuktikan bahwa dia pada dasarnya itu adalah Allah, yang datang sebagai manusia. Makanya kita percaya dua-duanya, Pak De. Makasih. Ya, mantap. Jadi Pastor Rodi, saya mau tanyakan dulu ke ahli Alkitabiah. Karena Boleh, ini kan boleh, ahli, silakan, Mas. ya, ahli berarti kan profesor ini. Jadi, Saya izin ambil minum dulu ya. Bentar. iya ya. Oke, siap. Nah, Wih, sampai saya kehausan mau dia Pak tanya Dehe. dulu ke Pak De, Iya, silakan. bahwa Allah dengan Tuhan ini itu satu pribadi ataukah dua pribadi? Pak De, Waru. Ya, saya mau tanya, Allah dengan Tuhan itu satu pribadi ataukah dua pribadi? Semua pertanyaanmu nanti saya jawab. Tidak, jawab dulu biar saya jelaskan nanti. Jawab dulu. Tidak, Dos. Diskusi sama beliau, kalian bertanya, beliau itu sambil catat. Nanti beliau punya waktu, gitu, baru iya. beliau jelaskan Jadi, begitu. ya, Jadi kan ya. Tuhan dengan Allah ini kan dua pribadi, tetapi satu hakikat. Seperti itu. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi bahwa oleh Pak Freddy bahwa barang siapa telah melihatku, maka dia telah melihat Bapakku di surga, yaitu Allah. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua bahwa tadi Pak Ade sampaikan ayat-ayat itu memang sudah betul, tetapi penafsiran saudara itu sesat seperti itu sangat sesat. Jadi saya rasa percuma Bapak dengan berkata-kata yang dengan kata-kata yang tinggi tetapi kosong gitu, sehingga ini nanti akhirnya tema yang dibuat oleh Pastor Loding ini oten bingung dengan Bibel, yaitu seperti Pak De, seperti itu. Itu contoh, itu yang kedua. Yang berikut gini, saya bisa tanya langsung ke Pak Loding kah? Lanjut dulu, ada narasumber saya Pak Dehe, silakan sama Pak Dehe. Gitu. Iya, jadi saya hanya melengkapi saja, kebetulan
Pak Freddy juga kan seorang pendeta. Jadi saya ini kan cuma jemaat yang ya bisa mengerti lah. Kami pada prinsipnya kami mengerti tentang konsep Tritunggal, sehingga kami paham betul. Jadi setelah mendengar penjelasan ini kami paham. Tidak perlu harus mau menjelaskan detail seperti yang Pak Freddy tadi sampaikan itu. Kami menurut Abang Loding kan bingung seperti itu. Kalau kami paham Iya. seperti itu. Oke, sudah. Biarkan Pak Dehe Ya. tanggapi ya. Duduk manis dengar, silakan. Lanjut Pak Dehe. Ya, Pak Loding, ini dados apa ini? Dados apa pendeta kah? Apa pastor juga dia? Dia jemaat. Dia Jemaat biasa sekolah saja. minggu, Tapi Om Dos ini kan jemaat biasa. Om Dos saya Oh, namanya. masih sekolah minggu, pantas masih sesat. Iyo. Haleluya, terpujilah nama Tuhan di surga. Iya, begini Pak Dados, pantas kamu tidak mengerti karena levelnya baru sekolah minggu ya. Anda mengatakan tadi saya sesat. Terima kasih. Jadi Anda sudah menghina Alkitab Anda sendiri. Sesat pola pikir, sesat pola pikir. Anda telah menghakimi. Anda Jangan potong, sama jangan potong. seperti Yesus. Diam dulu. Tadi kau bicara, saya diam ya. Iya, Biasakan kalau orang tua bicara, anak-anak diam. Nanti kau bicara, saya diam ya. Ya. Percuma Anda ini belajar di gereja dan mungkin guru-guru sekolah minggumu dan pendetamu sudah sesat. Anda mengatakan saya sesat, tetapi Anda tidak buktikan di mana kesesatan saya. Tetapi saya bisa buktikan Anda sesat. Saya bisa buktikan di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 Anda sesat di situ. Kamulah penyesat itu, katanya, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus, termasuk kau. Ya, kuajar kau pakai dalil, walaupun saya tidak es campur. Ya, kuhajar kau pakai dalil, dan termasuk para pendetamu yang menyesatkan kau. Kena kau di ayat ini. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kenapa? Kabur dia. Kenapa kabur? Oh? Kabur dia. Dia Kenapa tidak tahan. kabur? Sisa pendeta. Kabur. Lupa saya ikat tadi. Lupa saya ikat. Nah, ini pendeta saya sudah saya ikat nih. Dalam nama Yesus, orang-orang penyesat, pergilah kalian. Dalam nama Yesus. Darah Yesus, darah Yesus. Haleluya. Aduh, luar biasa ya. Baru kita menyebutkan Yesus, langsung kabur jin-jinnya. Terima kasih pastor, terima kasih. Jadi di dalam 2 Yohanes ayat 1 pasal 7 itu ditekankan di sana bahwa penyesat itu adalah yang mengaku Yesus sebagai Allah, termasuk Pak Dodi, apa siapa tadi? Pak Dados. Dos. Pak Dos ini, termasuk Pak Dos ini, dia adalah antikristus. Lalu saya tanggapin perkataan Pak Pendeta yang masih di atas bahwa Yesus itu sama dengan Allah. Tidak bro, kita baca datanya ya. Saya sesuai data. Langit, bumi, dan runtuh, saya tetap percaya kepada Yesus dan percaya kepada Allah Bapa yang ada di surga. Ya, Bapak tadi mengatakan Yesus dan Allah itu sama. Beda, bosku. Mungkin doktrin itu, tetapi saya pakai data. Saya nggak panjang lebar karena saya bukan pendeta yang ingin perpuluhan, ingin persembahan banyak. Enggak. Saya terus terang. Apa yang tercatat di dalam Alkitab, itu yang kubaca. Karena kata Yesus,
pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Saya baca Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya, sang firman disampaikan Allah kepada Yesus, dan Yesus telah menyampaikan kepada seluruh manusia yang ketemu dengan dia. Bukan Allah sama dengan Yesus, beda bosku. Kita harus bisa bedakan. Makanya dia menjelaskan di ayat 8 ini bahwa segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Enggak mungkin dia mengatakan Padehe menyampaikan firman kepada Padehe, dan Padehe telah menyampaikan kepada Pak Pastor Loding. Dan Yesus sendiri mengatakan Allah itu tidak terlihat. Yesus pun mengakui, tetapi kenapa kita oten-oten ini ngeyel, longor, bahlul, tidak percaya perkataan Yesus. Yesus itu manusia, disunat, makan, berak, haus, dan ketika dia meninggal dikatakan, ya Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya, demikianlah, nanti kita teruskan lagi. Silakan. Silakan Pak Pendeta Ferdi. Bubuk. Semangat, semangat. Nah, ini tantangan Anda dapat kan? Silakan. Baik, makasih ya. Nah, saya mau klarifikasi sedikit ya tentang Yohanes 1 ayat 2 Yohanes 1 ya ayat 7. Nah, itu kami juga mengakui. Karena kalau kita tidak mengakui, dikatakan seperti yang tadi bilang kan, penyesat dan antikristus. Nah, kita percaya Yesus datang sebagai manusia. Makanya waktu disalib, kita percaya dia itu sebagai manusia yang digelari sebagai anak Allah. Nah, dalam keadaan sebagai manusia, dia dikatakan utusan, guru, nabi, bahkan hamba Tuhan. Itu. Nah, masalahnya itu Pak Ade mengabaikan, padahal saya udah tunjukkan ayat-ayat yang mengatakan dia itu Allah, yang pernah datang sebagai manusia. Bahkan dalam perkataan Yesus sendiri dia mengatakan dia yang maha kuasa. Makanya saya katakan Yesus bicara nama. Pak Ade kan mengatakan Allah Bapa itu adalah Allah, Yesus utusan. Nah, itu betul, tetapi Allah Bapa itu punya nama. Makanya saya bilang Yesus bicara nama. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bicara gelar-gelar Allah. Itu yang membedakan. Jadi kalau waktu di dunia sepenuhnya manusia, makanya kita percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus, kalau bicara Yesus ya, bicara nama. Karena Allah Bapa itu punya nama. Di perjanjian lama memang nggak dikatakan nama Yesus. Kenapa? Karena nama Allah itu belum dinyatakan. Itu Musa pernah menanyakan nama Allah itu. Kalau kita buka di Keluaran 3 ayat 13 dan 14, Musa menanyakan nama Allah itu, dan Allah menjawab apa? Aku adalah aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Artinya namanya belum dinyatakan. Makanya di Yohanes 17, ketika Yesus bilang mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus diutus, di ayat 6, 11 dan 12 dia memperkenalkan nama Bapa itu atau nama Allah itu. Nah, di situ nama Allah siapa? Yesus. Makanya kenapa Yesus dikatakan nama di atas segala nama? Karena nama itu yang berkuasa. Makanya kalau Pak De baca di sebelum dia naik ke surga, kan Yesus berpesan kan yang Pak De bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kan. Nah, kalau Pak De baca di itu kan perintah amanat agung kepada murid-murid. Nah, kalau Pak De baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, Petrus melakukan pembaptisan dalam nama siapa untuk pengampunan dosa? Dalam nama Yesus. Nah, kenapa dia lakukan itu dalam nama Yesus? Karena dia udah diajarkan oleh Yesus.
Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bicara apa? Gelar. Nah, dibilang katakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Bapa namanya siapa? Anak Allah itu namanya siapa? Dan Roh Kudus diutus nama siapa? Makanya Petrus membaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Petrus membaptis di dalam nama Yesus karena dia tahu Bapa, Anak, dan Roh Kudus penekanan pada satu nama. Namanya siapa? Yesus. Itu. Jadi yang saya maksud Allah Bapa itu ada punya nama, Pak De. Makanya kenapa kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena pada dasarnya dia itu adalah Allah. Itu. Seperti itu. Dan itu banyak ayat-ayatnya menunjukkan. Ya, terima kasih Pastor Loding, Pak Ade. Iya, sekali lagi saya katakan, Pak. Semua kita baca dari Matius sampai Wahyu, tetap Yesus adalah utusan Allah. Dia berbicara, tetapi manusia berbicara seperti Paulus di suratnya dari Roma sampai seterusnya. Dia yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan itu adalah kesaksian dia, bukan perkataan Yesus. Saya itu hanya percaya kepada Yesus, bukan kepada nabi-nabi, rasul sesudah Yesus. Ya, saya bawa data sekali lagi kepada Bapak. Mungkin kalau Bapak membantah dan membantah terus nanti, membantah berarti itulah kita orang Kristen selalu membantah kitab kita sendiri. Saya bawa data sekali lagi, satu lagi, Yohanes 10 ayat 37 sampai 38. Dikatakan Yesus di sana, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Nah, pertanyaannya, mengapa Yesus mengatakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Satu pengajaran mereka. Kenapa satu pengajaran? Apa yang disampaikan Yahweh kepada Yesus, apa yang disampaikan Bapa kepada Yesus, Yesus menyampaikannya sesuai tadi Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Makanya Yesus mengatakan, jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Itu Yesus loh menyuruh itu. Di dalam Yohanes 10 ayat 37. Yesus menyuruh kita, jika bukan Bapa yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, jangan percaya kepada Yesus. Makanya dia mengatakan di bawahnya ayat ketiga 48, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Artinya satu pengajaran mereka sesuai dengan Yohanes 17 ayat 8 tadi. Baik. Udah atau Pak? Oh. Lanjut. Oh ya. Saya tidak mau panjang-panjang lebar, nanti jemaat tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, tadi kan angka di 17. Itu saya aminkan, Pak De.
Saya sangat percaya ayat itu. Tetapi ada satu kurang yang Pak De tidak sampaikan. Apa Pak De mungkin lupa atau memang Pak De nggak sampaikan, kita buktikan ya. Yes. Saya balik kamera. Nah ini kan masih bicara di Yohanes 17. Ya kok saya tutup kamera, sorry. Ini nggak bisa balik kamera ya. Ya udah, saya baca aja ya ayatnya. Nah, Pak De kan dari tadi bicara tentang Allah Bapa. Nah, Yesus telah memperkenalkan Allah Bapa itu, Be. Makanya di ayat 11 kalau Pak De baca, dia bilang begini, dan aku tidak ada lagi dalam dunia. Ini kan perkataan Yesus. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Nah, dijelaskan, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Jelaskan lagi, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi nama Bapa itu siapa? Yesus. Makanya Yesus dikatakan nama di atas segala nama. Yang Pak De bilang semua itu, saya nggak pernah nolak. Saya bilang amin. Cuma masalahnya ini setengah kebenaran. Pak De cuma mengakui Yesus sebagai manusia. Padahal nama Bapa itu siapa namanya? Yesus. Makanya saya bilang Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bicara gelar. Yesus bicara nama. Makanya Yesus dikatakan nama di atas segala nama. Makanya kenapa dia berani mengatakan, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dan di Wahyu tadi yang aku bilang, 1 ayat 8, dia bilang, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, yang maha kuasa. Itu perkataan Yesus. Untuk membuktikan pada dasarnya dia itu adalah Allah. Makanya itu Allah Bapa itu bicara gelar, Pak De. Tapi itu punya nama, namanya Yesus. Gitu. Ya silakan. Sekali lagi saya bantah pakai perkataan Yesus. Yesus mengatakan di Yohanes 5:36. Yesus mengatakan utusan lagi dia di sana. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya melaksanakannya pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa mengutus aku. Berikutnya, Bapa yang mengutus aku. Dia jelaskan lagi, Bapa yang mengutus aku. Ayat 37-nya, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Haleluya, haleluya. Semua sudah terbantahkan di sini, kata Yesus. Ya, semua sudah gugur semua. Kalau di pengadilan dia sudah bebas. Terbantahkan semua. Bapa yang mengutus aku. Yohanes 5 ayat 36-37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Semua terbantahkan karena Yesus. Kita lihat Yesus, orang-orang sezaman Yesus melihat Yesus. Bahkan Yesus disunat, bahkan Yesus makan, bahkan Yesus ke pasar. Sudah terbantahkan semua ini. Silakan dibantah lagi, kata Yesus. Silakan. Baik, terima kasih. Kan saya tadi udah jelaskan ya, Pak De ya. Saya mengaminkan semua ayat itu. Saya percaya Yesus dikatakan utusan dalam keadaan dia sebagai manusia. Makanya saya bilang yang membedakan itu gelar-gelarnya. Nah, Allah Bapa ini punya nama. Namanya Yesus.
yang saya sudah tunjukkan. Allah itu punya nama. Sebentar, Namanya saya potong. Dari tadi Bapak mengatakan Yesus adalah Allah. Coba berikan datanya, karena dari tadi belum ada data. Silakan Pak. itu yang dia perkenalkan. Nama Bapa itu siapa? Yesus kan. Terus di Wahyu 1 ayat 8 dia bilang dia yang maha kuasa. Nah, untuk membuktikan bahwa Allah itu pernah datang sebagai manusia, di Roma 9 ayat 5 itu data-data Pak. Di Roma 9 bahkan Yesus menegaskan di Yohanes 8 ayat 23 dan 24. Yesus menegaskan itu. Perkataannya keras. Dia mengatakan, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia berkata, kamu dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Itu udah perkataan keras. Dia membuktikan. Nah, dia juga datang sebagai manusia. Seperti yang Pak De bilang, kita percaya. Dalam keadaan sebagai manusia, dia dikatakan utusan. Itu ada ayat-ayatnya, Pak De kasih. Nabi, apalagi guru, bahkan lebih ekstrim dikatakan Yesus hamba Tuhan. Itu kita percaya juga. Nah, itu kenapa dikatakan seperti itu? Karena dia datang dalam keadaan sebagai manusia. Nah, Bapa inilah yang gelar-gelar Allah, itu namanya Yesus juga. Makanya yang saya katakan, dia membedakan gelar-gelarnya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi punya satu nama, Yesus. Makanya Yesus dikatakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, untuk membuktikan yang datang sebagai manusia itu pada dasarnya adalah Tuhan, yaitu ayat di Roma 9 ayat 5. Di Yohanes 1 ayat 10. Ia telah datang ke dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Nah, itu membuktikan. Dan Yesus mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Yang ada, artinya sebelum segala sesuatu ada, dia udah ada. Yang pernah ada, artinya yang pernah datang sebagai manusia. Dan yang akan datang, yang pada hari kiamat, yang datang sebagai hakim. Untuk menghakimi kita yang masuk surga dan neraka. Itu. Ya, makasih Pak De. Astorloding. Iya, saya tidak percaya dengan data yang Bapak bawa karena bukan perkataan Yesus. Ya, wahyu itu baru muncul setelah Yesus tidak ada di dunia. Yesus sudah naik, terangkat ke langit. Saya tidak percaya. Saya itu percaya yang pasti-pasti. Dan Anda mengatakan Roma 9 ayat 8. Itu adalah perkataan Paulus, Bapak. Paulus, saya tidak percaya sama Paulus karena Paulus membatalkan seluruh hukum Taurat. Efesus 2:15. Segala firman Tuhan, dengan matinya Yesus sebagai manusia, segala firman Tuhan dan ketentuannya telah batal. Mana ada batal hukum Taurat? Tetapi kata Yesus di Matius 5:17, datang untuk menggenapi hukum Taurat itu sendiri. Bertolak belakang dengan Paulus. Makanya Bapak bawa Roma, saya tidak percaya Roma itu. Karena suratnya saudaraku Paulus. Paulus adalah sama dengan kita. Dia menyampaikan suratnya kepada Roma, jemaat Roma. Sama seperti Pak Dehe menyampaikan surat kepada jemaat di Pulau Nias. Itu adalah perkataanku, bukan perkataan Allah atau perkataan Yesus. Saya ingatkan lagi, Yohanes 2 ayat 1. 2 Yohanes ayat 1:7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia termasuk Indonesia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Saya takutnya yang tidak percaya bahwa Yesus manusia ini adalah penyesat. Saya takutnya.
Karena ini Yohanes yang menyampaikan, ya, bukan saya. Saya tidak pernah menyampaikan itu, tapi saya baca dalilnya dari 2 Yohanes ayat 1 pasal 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Siapakah mereka? Yaitu yang menuhankan Yesus. Padahal Yesus berkali-kali mengatakan bahwa dia adalah utusan, dia adalah kepercayaan Bapa, dia adalah hamba, dia adalah guru. Dia tidak pernah jadi Allah. Tetapi manusia yang menuhankan dia, manusia yang memberi gelarnya Allah. Tetapi di dalam Alkitab tidak ada perkataan Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada, dari Matius sampai Wahyu tidak ada itu. Tetapi dia di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus, karena satu aliran, satu ajaran. Makanya ada Yohanes 17 ayat 8, segala firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepadaku, telah Kusampaikan kepada mereka. Lalu difitnahlah Yesus, dikatakan, oh, Yesus adalah Allah. Nggak mungkin, mustahil Allah masuk ke dalam perut, mustahil. Ngapain dia ke dalam perut perempuan lagi? Aduh, masuk dia ke rahim, keluar. Masuk ke dalam rahim perempuan, keluar lagi dia. Mustahil. Silakan lanjut. Baik, terima kasih. Kenapa tadi saya senyum ketawa? Maaf ya Pak Ade, karena statement Pak Ade mengatakan saya ini Alkitabiah, saya membuktikan semua di Alkitaban. Dan ternyata Pak Ade bukan Alkitabiah, buktinya Pak Ade menolak kitab-kitab yang ada di Alkitab, seperti Paulus. Nah itu kan Alkitab. Nah, terus yang seperti yang saya jelaskan, saya tidak pernah menolak ketika Yesus dikatakan sebagai utusan, nabi, guru, bahkan hamba Tuhan. Saya percaya, amin. Artinya dia sebagai manusia, saya tidak pernah menolak. Yang menjadi permasalahannya kan cuma saya bilang, Pak Ade cuma mengajarkan setengah kebenaran. Pak Ade mengabaikan ayat-ayat yang lain. Kalau Pak Ade mengatakan Pak Ade secara Alkitabiah, harus semua ayat. Makanya waktu Pak Ade mengatakan Yesus sebagai manusia, saya nggak pernah menolak itu. Saya aminkan semua. Cuma masalahnya itu setengah kebenaran. Dan membuktikan, saya udah buktikan. Yesus dia mengatakan maha kuasa. Bahkan saya udah buktikan di Yohanes 8 ayat 23-24, Yesus bilang kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia itu dijelaskan di Yohanes 14 dan Yesus sendiri yang mengatakan. Terus di mana? Yohanes 1. Nah, itu belum di surat Paulus. Nah, di surat Paulus ada lagi. Di Roma 9, Allah yang datang sebagai manusia. Nah, itu ayat-ayat. Makanya saya bilang, kalau Pak Ade mau tunjukkan ayat-ayat yang mengatakan Yesus utusan, nabi, itu nggak bertentangan dengan saya. Saya aminkan semua yang Pak Ade tunjukkan ayat-ayat itu. Cuma kan permasalahannya, yang Allah yang datang sebagai manusia kan. Makanya saya bilang, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu bicara gelar. Allah Bapa itu punya nama. Dan Yesus sendiri telah memperkenalkan. Di Yohanes 17 ayat 3 dia bilang begini kan, untuk memperoleh hidup yang kekal, engkau harus mengenal, kita harus mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Saya aminkan. Tetapi Yesus nggak berhenti sampai di situ. Ketika dia mengajak supaya kita mengenal Allah yang benar, dia juga memperkenalkan nama Allah yang benar itu. Nah itu tadi ayat-ayat yang saya tunjukkan. Di Yohanes 17 ayat 6, ayat 11 dan 12. Dia memperkenalkan nama Allah yang benar itu. Dengan tujuan apa? Supaya kita nggak salah kaprah menyembah. Supaya kita mengenal siapa yang kita sembah. Itu Pak De. Terima kasih. Iya. Aneh juga ini. Gak
kenapa saya katakan aneh, masa dipercaya manusia daripada perkataan Yesus. Saya punya data bahwa Paulus datang membatalkan hukum Taurat, ya. Efesus 2:15. Lalu pertanyaannya, kapan Allah berfirman kepada Paulus, jikalau Yesus meninggal sebagai manusia, maka hukum Taurat dan segala perintahnya batal. Tentu sampai langit pun runtuh dan hancur semua dunia ini, kiamat tidak pernah ada perkataan Allah kepada Paulus untuk menyampaikan firman Tuhan yang disampaikan di Efesus 2:15 itu. Tidak ada seorang pun pendeta yang bisa membuktikan bahwa apakah Allah berfirman kepada Paulus. Tidak ada. Tidak ada seorang pun pendeta di kolong langit ini. Saya jamin ini. Karena ketika Yesus terangkat di surga sudah 70 tahun lebih baru muncul Paulus ini. Lalu sekonyol-konyolnya dia mengatakan bahwa aku sudah ketemu Yesus. Lalu dia mengatakan lagi dengan matinya Yesus sebagai manusia batal hukum Taurat. Aneh. Kalau batal hukum Taurat berarti hukum perzinahan semua, pencuri segala macam tidak ada. Tetapi kenapa hukum perpuluhan masih ada? Nah, itu adalah pertanyaan yang luar biasa nanti. Bapak tidak bisa menjawab hukum Taurat itu mana yang batal karena tidak dijelaskan mana yang batal. Kedua, kalau saya ikuti narasi Bapak bahwa Yesus adalah Allah, ngaco dunia ini. Kenapa saya bilang ngaco? Tidak mungkin Padehe berdoa kepada Padehe. Mustahil Padehe berdoa kepada Padehe. Waduh, orang gila dong. Nanti saya kasih datanya. Pastor Loding berdoa kepada Pastor Loding. Walah, gimana caranya? Nah, kita baca Lukas 6 pasal 12. Saya sesuai data saja, saya tidak mau banyak cakap-cakap tetapi tidak ada data. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman itu berdoa kepada Allah. Kalau Yesus Allah, kenapa berdoa kepada Allah Yesus? Yesus berdoa kepada Yesus, aneh. Allah berdoa kepada Allah, aneh. Padehe berdoa kepada Padehe, luar biasa, haleluya, aduh. Jadi, saya sudah membaca Alkitab ini dan tetap juga baik bahasanya selalu begitu. Allah, Yesus berdoa kepada Allah. Nah, saya kasih di layar, aduh, kurang ngerti ini HP yang satu saya pakai ini. Nantilah saya nggak paham HP ini. Ya, artinya nanti siapa yang baca Lukas 6 pasal 12, Yesus berdoa kepada Allah. Kalau Yesus Allah, kenapa dia berdoa kepadanya? Makanya ada Allah dan ada Yesus. Yesus adalah utusan. Yesus adalah anak Allah. Makanya dikatakan tadi, begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Bukan Allah mengaruniakan Allah, berarti banyak Allahnya. Ya begitu saya bantah Pak ya, saya tidak mau
tergila-gila meyakinkan orang bahwa Yesus Allah, tetapi saya percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan utusan Allah, dan dia juga berdoa ke. Demikian tadi kamu sih ini yang dimana baku hantamnya Kristen sesama Kristen, yang pada akhirnya Kristen sama Kristen mereka baku hantam karena perbedaan doktrin. Kalau di dalam kekristenan ini memang ketika dia membaca isi kitabnya ya, dengan seksama ia baca dari perkataan-perkataan Yesus itu, maka sudah pasti kalaupun dia tidak menjadi seorang mualaf ataupun meninggalkan Kristen, itu tidak-tidaknya tidak akan pernah menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan ataupun sebagai sesembahan. Karena apa? Di dalam kitab mereka tidak ada satupun tertulis pengakuan Yesus bahasanya dirinya adalah Tuhan, dan sesuatu yang menjadikan keyakinan ataupun menjadi sebuah dukungan sebuah ayat itu bahasanya Yesus itu adalah Tuhan ya, apalagi dia mengaku sendiri sama sekali tidak pernah ada itu. Jadi hanyalah sebuah doktrin eksegesis ya, yang dibuat-buat oleh orang Kristen itu sendiri, itu ya, menurut akal mereka sendiri, sehingga Yesus itu menjadi Tuhan. Maka tidak heran jika hari ini di dalam kekristenan itu mereka saling baku hantam satu dengan yang lain, gelut mereka ya tentang konsep ketuhanan, karena memang ada yang mengatakan Yesus Tuhan, ada yang mengatakan bukan, karena memang tidak tertulis di dalam kitab mereka gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rudi Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.